Hai teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Aku Rager Rani Mukherjee melaporkan langsung dari Jerman. Nah, hari ini aku mau ngevlog sedikit. Ini informasi aja buat kalian karena banyak banget kemarin yang nanyain, Kak bikin rangkuman dong, sertifikat bahasa Jerman itu seperti apa. Jadi ini vlog darurat pakai handphone. Semoga kualitasnya bagus dan kalian bisa nonton ini, bisa di-sharing ke teman-teman kalian yang saat ini berada di Jerman atau saat ini mau berangkat ke Jerman atau berencana mau kuliah, kerja, au pair atau apapun itu di Jerman ya. Nah, ini vlog ini rangkuman, jadi aku sambil lihat laptop supaya nggak salah karena aku akan kasih tahu sama kalian semua rangkuman tentang tingkatan bahasa Jerman itu seperti apa. Ya, oke. Yang pertama kita akan mulai dari sertifikat bahasa Jerman itu boleh dibilang ini ya, yang paling resmi gitu. Kayak di bahasa Jerman kan itu ada, kayak di bahasa Inggris itu ada TOEFL, ada IELTS gitu ya, IELTS ya bilangnya. Nah, kalau di Jerman itu ada namanya Gute Sertifikat. Nah, Gute Sertifikat ini adalah sertifikat yang dikeluarkan sama Goethe Institute yang ada di negara kamu. Jadi termasuk juga ada di Indonesia, itu ada di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Bener ya? Bener, di 3 kota itu. Nah, sertifikat Goethe ini adalah sertifikat yang paling resmi istilahnya ya, yang paling diakui kalau kalian mau berangkat ke Jerman itu punya sertifikat dan diwajibkan untuk punya sertifikat Goethe Institute. Tapi nanti ada beberapa sertifikat lain yang akan aku bahas di akhir vlog ya. Jadi aku mau kasih tahu dulu ini sertifikat Goethe Institute itu seperti apa. Nah, Goethe sertifikat ini itu ada urutannya. Urutannya ini sesuai sama urutan bahasa lah ya di negara Eropa, yaitu ada tingkat A1 sampai C2. Jadi ada A1, A2, B1, B2, C1, dan C2. Nah, itu sebenarnya perbedaannya apa gitu ya. Yang pasti dari tingkat A1 itu tingkat yang paling bawah sampai tingkat yang paling tinggi itu tingkatnya C2 ya. A1 ini juga ada dibagi dua lagi. Jadi A1 untuk anak remaja namanya Jugendliche atau Fit in Deutsch 1. Itu yang buat anak-anak remaja yang misalnya mau SMA di Jerman karena mengikut orang tuanya segala macam ya. Tapi buat kalian yang udah nggak anak-anak lagi, kalian harus punya yang Erwachsene atau namanya Start Deutsch 1 atau paling umum dikatakan A1 gitu. A1 A1 ini kalian wajib kalau kalian untuk sesuai sama website Kedutaan Besar Jerman itu masih diwajibkan untuk yang mau berangkat ke Jerman karena menikah. Jadi kalau kalian punya pasangan orang Jerman, kalian mau menikah dan tinggal di Jerman, maka kalian harus punya sertifikat A1. Nah, setelah itu A1 ini juga dipakai untuk yang bekerja, untuk yang mau jadi au pair ya. Jadi untuk mau jadi au pair masih wajib punya A1 juga. Selain itu, selain untuk jadi au pair, A1 ini juga diwajibkan untuk kamu yang mau kerja sosial. Kerja sosial itu misalnya seperti Freiwillige Soziales Jahr atau FSJ atau BFD, itu Bundesfreiwilligendienst atau FOJ, itu FOJ gitulah ya, Freiwilliges Ökologisches Jahr, jadi kerja sosial selama 1 tahun yaitu volunteer. Itu juga berdasarkan dari website Kedutaan Besar Jerman yang ada di Jakarta itu masih dibutuhkan A1 ya. Jadi A1 itu kalian harus punya. A1 itu memang tingkat dasar banget ya. Kalau kalian punya A2 tentu peluang kalian lebih bagus lagi dong ya. Jadi kalau kalian berani ujian A2 di Jakarta, Surabaya, dan Bandung, kenapa enggak? Yang pasti berdasarkan website itu A1 untuk yang mau menikah, untuk au pair, dan untuk FSJ atau BFD ya. Lalu tingkatannya yang kedua itu A2. A2 itu juga ada dibagi dua lagi. Jadi A2 untuk anak-anak namanya Fit in Deutsch. Ada yang A2 biasa untuk orang dewasa seperti kita lah ya. Nah, A2 ini sebenarnya boleh dibilang satu tingkat kayak A1 tapi lebih tinggi sedikit gitu. Dan A2 ini tidak ada
tidak mesti punya gitu, karena memang sebagai au pair aja cukup aja dengan A1 ya. Tapi kalau kalian punya A2 ya lebih bagus juga. Jadi jarang banget ada orang yang ikutan tes A2 di negara apa? Di negara yang masih ditinggalin gitu ya. Jadi kayak aku juga misalnya sedikit banget ada orang Indonesia yang pernah ujian A2, karena biasanya mereka cukup A1 lalu berangkat ke Jerman seperti itu. Jadi tapi kalau kalian mau A2 itu silahkan ya. Lalu yang tingkat yang paling sering dilakukan ya ini atau diminta gitu untuk persyaratan-persyaratan tinggal di Jerman itu adalah B1 dan B2. B1 ini juga ada dibagi dua lagi, ada B1 anak-anak, bukan anak-anak sih, remaja ya, Jugendliche, terus ada yang B1 untuk orang dewasa, Erwachsene gitu. Nah, B1 ini berdasarkan website kedutaan besar Jerman yang ada di Jakarta. Ini akan aku kasih tahu sama kalian. Untuk bekerja di Jerman, mana tadi itu, bentar, biar aku nggak salah info karena ini penting ya. Jadi nanti untuk kalian, misalnya kalau kalian mau melamar kerja ke Jerman, genau. Untuk melamar kerja di Jerman. Jadi kalau kalian punya perusahaan, terus perusahaan kalian mungkin punya cabang di Jerman, atau kalian mau cari kerja sendiri dari internet, itu biasanya kalian harus melampirkan sertifikat B1. Itu minimal ya, minimal kalian harus punya sertifikat B1 untuk bisa dapatkan kerja. Tapi balik lagi seperti aku bilang, kalau kalian punya B2 itu tentunya lebih bagus ya kan. Jadi semakin tinggi yang kalian punya, ya tentu peluang semakin besar gitu sih sebenarnya. Tapi yang paling untuk working in Germany, kalian paling nggak punya B1. Nah, itu B1. Lalu B1 ini juga dipakai sampai saat ini setahu aku untuk melamar Ausbildung ya. Untuk melamar Ausbildung, praktek, penelitian seperti itu biasanya memang diminta B1. Walaupun menurut aku pribadi B1 sangat cukup kurang ya. Jadi lebih bagus sebenarnya B2 kalau punya. Tapi dengan sertifikat B1 tentunya bisa juga kalian berusaha mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan tempat sekolah vokasi atau Ausbildung di Jerman. Itu biasanya sudah bisa dengan B1 ya. Dan biasanya kalau kalian merintis dari bawah kan, misalnya kalian udah punya A1, terus kalian berangkat ke Jerman sebagai au pair. Di Jerman sendiri kalian kan kursus bahasa lagi, terus kalian bisa memilih ujiannya nanti di B1 atau B2 gitu. Sedang aku pribadi, aku punya B2. Jadi waktu aku mendaftar Ausbildung, aku tunjukkan B2, mereka bilang, wow kamu sudah punya B2. Padahal mereka waktu itu juga bilangnya B1 juga nggak masalah sih gitu. Tapi aku karena punya B2, jadi ya udah nggak apa-apa gitu ya. Jadi itu tadi A1, A2 nggak terlalu penting, B1 udah mulai penting untuk cari kerja atau Ausbildung atau praktek atau lagi penelitian. Tapi paling bagus itu sih kalau kalian punya B2 ya. Jadi istilahnya peluang ada di tangan kalian gitu. Nah itu B2 yang kalian bisa ikutin. Ujiannya ini, semua yang ada di ujian Goethe itu kalian bisa lihat di websitenya Goethe, www.goethe.de. Itu ada yang lebih jelas lagi, dan kalian bisa Google aja Goethe Institut Jakarta atau Bandung Surabaya, dan mereka punya website juga di mana kalian bisa tahu kapan ada ujiannya. Oke? Nah, setelah B2, ini yang paling penting. Ini adalah urutan C1 dan C2. Jadi urutan C1 ini adalah tingkat yang paling tinggi lah ya untuk urusan bahasa Jerman. Di tingkat ini kalian diharapkan sudah bisa kuliah gitu, istilahnya sudah bukan cuma percakapan sehari-hari, tapi udah percakapan ilmiah, percakapan pendidikan seperti itu. Makanya banyak universitas di Jerman itu mengharuskan kalian minimal punya sertifikat C1. Nah, tapi ini ada pengecualian. Jadi buat kalian yang
yang melamar sekolah kuliah dari Indonesia misalnya, itu ada di website kedutaan besar Jerman di Jakarta. Jadi ada persyaratan bahasa harus dipenuhi, yang ini DSH, Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ya. Jadi itu adalah DSH, ini adalah sertifikat bahasa yang dikeluarkan setiap universitas yang ada di Jerman untuk mahasiswa asing. DSH ini bisa diikutin juga setelah kalian nanti datang ke Jerman. Setelah kalian datang ke Jerman, kalian melamar di Universitas A, dan Universitas A akan kasih jadwal ujian bahasa mereka. Nah, kalau kalian lulus, maka kalian diterima. Seperti itu ya, DSH. Nah, tapi banyak yang udah memang sebelumnya udah punya sertifikat C1 atau C2 dari Goethe. Itu bisa kalian lampirkan aja, dan tergantung universitas mereka bilang itu sudah cukup apa enggak. Kalau mereka bilang nggak cukup, maka kalian harus ngikutin ujian sertifikat bahasa DSH yang mereka lakukan. Tapi kalau mereka bilang, oh kamu sudah punya C1 Goethe, udah nggak apa-apa, nggak masalah ya. Apalagi C2. C2 itu udah tingkat yang paling atas banget. Itu yang kalau yang udah hebat banget lah bahasa Jermannya ya. Aku sampai saat ini juga belum C1 dan C2. Pengen banget nanti suatu waktu pengen punya sertifikat itu aja sebagai ya ya pokoknya pengen tahu aja apakah aku lulus apa enggak gitu ya. Jadi aku belum punya C1 dan C2, tapi aku punya tes bahasa Jerman yang lain, akan aku sebutkan. Jadi itu tadi tes DSH ya. Lalu ada tes DAF. Ini yang paling penting. Salah satu yang paling penting juga, tes DAF itu adalah tes Deutsch als Fremdsprache. Tes DAF ini dilakukan sama DAF Institute, jadi bekerja sama juga sama Goethe. Jadi istilahnya buat kalian yang di negara asing, tes DAF ini akan kasih tahu ruangan mana yang akan dipakai untuk ujian tes DAF-nya. Nah, tes DAF ini adalah kisaran antara B dan C. Jadi tes DAF itu kayak antara B2 dengan C1 gitu. Jadi di tengah-tengah. Tes DAF ini tes yang paling boleh dibilang paling dianjurkan untuk kalian yang mau kuliah di Jerman. Karena kalau tes DAF ini kalian udah punya sertifikatnya, kalian diakui di seluruh universitas yang ada di negara Jerman, dan juga tes DAF Institute itu ada di 20 negara, dan Indonesia kalau nggak salah ada salah satu dari 20 120 atau berapa negara gitu. Jadi kalian bisa lihat di TESDAF, nanti websitenya aku kasih di deskripsi box, kalian bisa lihat TESDAF, klik aja dan lihat di negara mana yang saat ini melakukan ujian. Nah, TESDAF itu. Jadi yang paling penting antara kalian punya C1 atau C2-nya Goethe, atau kalian punya TESDAF, atau kalian punya DSH-nya yang dari universitas yang memang sudah kalian tuju ya. Jadi bedanya tadi itu, TESDAF itu secara keseluruhan untuk semua universitas, dan DSH itu untuk universitas yang satu ke satu gitu. Jadi kalau kalian mendaftar di universitas A, maka si universitas A yang akan ngeluarin ujiannya dan ngeluarin sertifikat bahasa kalian untuk masuk di kuliah di universitas itu. Dan kalau tes DAF, jadi dari DAF Institute, dan dari DAF Institute ini jadi ngeluarin surat sertifikat kalian nilainya segini, dan dari nilai itu kalian bisa melamar ke universitas-universitas yang lain. Jadi istilahnya bukan lebih diakui sih, tapi lebih enak aja. Jadi kalau kalian belum tahu universitasnya yang mana, kalian udah punya tes DAF itu gampang banget, jadi bisa melamar ke beberapa universitas. Kalau DSH kalian hanya terbelenggu lah sama universitas itu, dan harus nanya ke universitas yang lain apakah DSH kalian itu berlaku apa enggak. Kalau mereka enggak, maka mereka bilang kalian harus ikut DSH dari punyanya mereka ya. Tapi di website kedutaan besar itu juga ada kemampuan bahasa Jerman untuk yang melamar kuliah ke Jerman nantinya. Itu ada selain DSH, ada TESDAF, lalu ada juga ijazah SMA yang bahasa Jerman. Jadi contohnya itu kayak DIS ya, DIS yang di Jakarta itu kayak sekolah SMA Jerman gitu. Nah itu biasanya secara otomatis kalian sudah punya hak dalam bahasa Jermannya untuk kuliah di Jerman ya. Lalu ada juga namanya COP, itu namanya Zentrale Oberstufenprüfung des Goethe Institut. Jadi Goethe Institut juga bikin sertifikat lagi yang untuk lulusan SMA, di mana kalian setelah punya sertifikat ini kalian juga berhak untuk cari tempat kuliah gitu di Jerman.
Lalu ada namanya KDS, Kleines Deutsches Sprachdiplom des Goethe-Institut. Jadi kayak sertifikat bahasa diplom gitulah ya, atau D1 lah istilahnya, D gitu kan, D itu diplom gitulah ya, untuk juga punya kesempatan cari kuliah, cari tempat kuliah di Jerman. Lalu ada lagi GDS, Grosses Deutsches Sprachdiplom des Goethe-Institut. Dan ini semuanya ada di website Goethe-Institut. Jadi kalian bisa lihat apakah Goethe-Institut Indonesia melakukan atau memberikan ujian yang COP ini, atau KDS atau GDS ya. Kalau mereka nggak ada, berarti mau tidak mau kalian harus ikutin yang C1 atau C2, atau kalian ikutin B1 atau B2 setelah berangkat ke Jerman baru ikutan ujian di sini ya. Atau kalau kalian sudah melamar di universitas dan universitasnya bilang kita punya DSH sendiri, maka kalian bisa ikutan DSH di universitas kalian. Atau kalau kalian berani, kalian ikutin langsung TESDAF. Jadi udah punya TESDAF, lalu tinggal melamar di universitas yang ada di Jerman. Nah, itu tadi informasi tentang sertifikat bahasa Jerman lah ya, seperti itu. Jadi ada Goethe, lalu ada TESDAF, terus ada DSH. Tapi TESDAF dan DSH itu istilahnya nggak sembarangan orang yang ikut, karena itu hanya orang-orang yang memang mau kuliah aja di Jerman gitu kan. Kalau yang hanya untuk tinggal di Jerman, itu biasanya sudah cukup lah ya dengan yang namanya Goethe Institut, sertifikatnya dari Goethe. Nah, terus selain Goethe Institut itu juga ada satu lagi atau beberapa ini apa sih istilahnya? Beberapa institut yang mengeluarkan sertifikat berbahasa Jerman. Ini akan aku kasih tahu. Nah, salah satu institut yang mengeluarkan sertifikat bahasa Jerman selain Goethe Institut itu ada namanya TEL. TEL ini hampir sama lah ya tingkatannya, dan jadi TEL ini istilahnya kayak saingan Goethe gitu boleh dibilang. Jadi kalau kalian punya Goethe ya kalian punya Goethe, kalau kalian punya TEL itu TELC. Aku akan kasih juga websitenya di deskripsi box. Kalian punya TELC. Aku nggak tahu TELC ini ada di Indonesia apa nggak, kalian bisa cek aja di situ nanti. Apakah mereka bikin ujian juga di negara Indonesia ya, karena memang nggak semua apa sih istilahnya, kayak TESDAF aja nggak semua negara melakukan ujian seperti itu. Jadi di TEL ini kalau nggak salah ada sekitar 20 negara yang ikutan, tapi aku nggak tahu Indonesia ada di salah satu negara itu apa enggak. Jadi juga hampir sama ya. Ntar aku akan cek, hampir sama peringkatnya ya. Ini ada TEL A1, A2, B1, B2, C1, C2 gitu. Yang membedakan adalah sertifikatnya aja gitu. Jadi sertifikat kalau kalian ikut di Goethe, maka kalian punya Goethe sertifikat. Kalau kalian ikutan di TEL, kalian punya sertifikat TEL. Tapi secara prinsip dari secara ujiannya sih sama ya. Jadi ujian membaca, mendengar, apa lagi? Tunggu. Lese verstehen, membaca, hör verstehen, mendengar. Terus, aduh, kok lupa aku ya, Pak. Sprachen atau apa? Ngomong, dan ada schreiben, menulis, benar. Jadi ujiannya itu kayak dibagi empat bagian gitu ya. 4 bagian, yaitu membaca, berbicara, menulis, dan mendengar. Nah, di ujian ini sama sih sebenarnya Goethe. TESDAF sendiri pun hampir dibangun seperti itu. Jadi ada mendengar, membaca, dan berbicara, lalu ada menulis. Jadi memang ini kayak kesepakatan bersama, ujian apapun harus mencakupi 4 wilayah bagian ini gitu. Nah, jadi sekarang kalian tinggal pilih aja mau dari Goethe atau dari TEL. Biasanya si orang-orang Indonesia itu lebih suka ngambil Goethe ya. Aku sendiri juga punya Goethe, dan di Jerman pun pada saat aku kursus bahasa Jerman di Jerman itu juga bisa ngambil di Goethe atau ngambil TEL, dan aku tetap pilih Goethe. Jadi biar
seragam aja gitu, seragam. Jadi punya A1 dari Indonesia, lalu A2 aku nggak ikutan kursus karena aku lompat ke B1. B1 aku nggak ikut ujian karena memang sengaja mau dapetin B2 gitu. Jadi untuk apa ujian B1 kalau aku waktu itu berani ujian B2 gitu. Dan setelah itu aku karena mau kuliah baru aku ikut TESDAF. Kenapa aku nggak ngambil DSA seperti yang aku bilang tadi? Karena kalau DSA itu hanya di satu universitas itu aja. Berarti aku harus melamar di universitas itu dulu baru dapat daftar ujian untuk bahasanya. Sedangkan kalau aku ikut TESDAF, karena waktu aku sebelum kuliah aku belum tahu mau kuliah di mana, tapi udah punya pikiran aku mau kuliah. Makanya aku ikutan ujian TESDAF. Setelah itu baru aku tahu oh aku mau kuliah di sini, dan aku melamar dan mereka bilang ya kalau kamu sudah punya TESDAF ya udah gitu. It's okay gitu sih sebenarnya. Dan rencana pengen banget nanti untuk ujian C1 atau C2, tergantung, mungkin aku setelah lulus kuliah akan langsung ujian C2 kali ya, jadi punya sertifikat paling tinggi bahasa Jerman ya Nek. Nah, semoga vlog kali ini kalian bisa paham apa aja itu tingkatan bahasa-bahasa yang ada antara Gute dan TEL atau TESDAF atau DSA. Itu yang paling penting sih ya, 4 ini sebenarnya kalau kalian mau berkarir di Jerman tentunya. Dan yang 2 tadi DSA atau TESDAF itu kalau kalian mau kuliah. Kalau kalian mau tinggal itu biasanya Gute aja udah cukup, dan kalian bisa kalau berani ujian lebih tinggi satu tingkat, kenapa harus tingkat yang bawah gitu ya. Jadi walaupun misalnya minimal B1, tapi kalau kalian berani B2 kenapa enggak? Karena itu akan membuktikan bahwa kalian memang bersungguh-sungguh untuk datang ke Jerman dan untuk punya peluang tinggi di Jerman. Aku Ausbildung B1 itu udah minimal banget, walaupun aku sebenarnya nggak setuju, aku lebih maunya sih B2 ya. Tapi kalau pemerintah di kedutaan masih memberikan B1 tidak masalah, ya itu urusan mereka. Tapi sampai di sini segera mungkin untuk ikutan les atau supaya menambah pengetahuan kalian juga. Nah, semoga vlog kali ini berharga buat kalian, dan banyak banget yang nanyain memang dari kemarin, dan aku pikir aku kasih tahu aja lah ya. Itu aja sih sebenarnya. Ya udah, aku Rani Mukherjee melaporkan langsung dari Jerman. Terima kasih. Ciao.